Bagaimana bisa institusi seperti kepolisian bisa begitu lemah menghadapi kelompok-kelompok seperti ini? Dan ini ada di zaman siapa? Zaman pemerintahan Pak SBY. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa begitu jumawa? Kenapa mereka bisa begitu merasa besar di zaman pemerintahan SBY ini? Ya karena dibiarkan, bahkan mungkin difasilitasi dengan bantuan-bantuan sosial untuk ormas-ormas keislaman supaya mereka diam, supaya mereka tidak melawan pemerintah, supaya Pak SBY niatnya supaya tenang menjalankan pemerintahan. Saya anggap semua kritik tentang saya atau apapun, bahkan caci maki kepada saya itu saya anggap sebagai sebuah masukan aja sih. Jadi saya itu orang nggak baper, nggak emosi, nggak apapun. Ya berapa tahun sih saya main media sosial, kalau saya harus emosi dan baper, saya sudah pasti udah nggak ada di sini di media sosial ini. Tentang Pak Peter F. Gonta, ya saya anggap itu adalah kritik dari beliau sebenarnya dan juga pertanyaan yang murni. Saya kenal Pak Peter F. Gonta, belum pernah bertemu sih sama beliau. Saya kenal beliau itu memang karena beliau dari dulu sudah terkenal. Bahkan sejak saya kecil itu saya sudah tahu namanya Pak Peter F. Gonta karena ada di mana-mana nama beliau pada waktu itu. Pengusaha besar, kaya, dan juga penggemar musik jazz, bahkan pernah mengeluarkan satu lagu yang dulu juga terkenal meskipun saya juga lupa apa nama judul lagunya. Maaf ya Pak Peter. Ya itu aja Pak Peter, dan saya juga pembaca tulisan-tulisan beliau tentang ekonomi dan segala macam, karena buat saya Pak Peter ini istimewa ya. Tidak banyak orang yang mengerti ekonomi bisa membahasakan pengetahuannya itu dengan gaya bahasa sederhana. Ya, hanya ada beberapa orang yang bisa seperti itu, Pak Renald Kasali misalnya, Pak Dahlan Iskan juga, dan Pak Peter F. Gonta ini salah satunya. Saya penikmat tulisan beliau, karena dari tulisan beliau ini saya akan jadi mengerti apa sih sesuatu yang sulit itu bisa kemudian saya pahami dengan sederhana. Saya juga kagum sama beliau, bisa seperti itu, dan banyak mendapatkan pengetahuan dari beliau. Pak Peter F. Gonta ternyata juga ngefans sama saya ya, nggak tahu ngefans apanya, padahal tulisan saya begitu-begitu aja. Tapi itu kritikan. Semua kritikan itu harus kita lihat sebagai sebuah pembelajaran. Tetapi izinkan saya di sini untuk menyampaikan kenapa saya tidak suka dengan keluarga SBY. Enggak, SBY tidak mendukung radikalisme, dan saya yakin tidak ada presiden siapapun dari zaman Soekarno sampai Pak Jokowi ini yang mendukung radikalisme. Tapi catat ya, antara tidak mendukung dan membiarkan radikalisme itu berkembang itu berbeda sekali. Pak SBY ini lebih kepada membiarkan radikalisme di Indonesia ini tumbuh subur tanpa perlawanan. Kita lihat tahun 2013 Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang baru dibubarkan oleh Pak Jokowi tahun 2017 itu dengan enaknya membajak televisi Republik Indonesia dan disiarkan ke seluruh dunia dalam siaran langsung untuk mempropagandakan sebuah konsep negara khilafah. Dan ini bertentangan sekali dengan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Bagaimana bisa seperti itu? Kelompok HTI yang merupakan jaringan radikalisme global yang di banyak negara mereka dimusuhi dan dibubarkan, bahkan pentolan-pentolannya ditangkapi dan dihukum mati, di Indonesia bisa berkembang dengan bebas tanpa ada perlawanan sedikit pun. Ini terjadi di zaman pemerintahan SBY, dan mereka masuk melalui pendidikan, mereka masuk melalui elemen-elemen aparat, mulai dari aparat desa sampai kemudian aparat negara. Coba lihat pada waktu dibubarkan oleh Jokowi HTI di tahun 2017, yang muncul dan protes itu adalah guru-guru besar di universitas-universitas negeri. Kebayangkan ngerinya Hizbut Tahrir ini, bagaimana mereka berkembang dan bagaimana mereka menanamkan pemahaman dan juga membangun kader-kader mereka melalui fasilitas-fasilitas negara di Indonesia ini. Pernahkah, saya catat ya,
Pernahkah namanya Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan gerakan HTI sehingga menjadi sebesar ini sekarang? Dan juga bukan hanya HTI, FPI contohnya. FPI di zaman Pak SBY memerintah itu tumbuh subur dan berkembang di mana-mana. Ya, memang Pak SBY pernah memenjarakan Rizik Syihab pada waktu masa pemerintahannya. Tapi itu kan tidak menghentikan perkembangan FPI di banyak daerah di seluruh Indonesia. Malah dengan terpenjaranya Rizik, HTI malah menjadi makin besar. Mereka menganggap bahwa Rizik itu bukan di penjara, tetapi masuk di kawah candra di muka. Kalau pemimpin mereka sudah masuk penjara dalam melawan pemerintahan, berarti itu adalah salah satu cara atau potensi mereka untuk menjadi lebih besar dari sekarang. Dan lihat, ini juga menginspirasi banyak ormas-ormas radikal lainnya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia tanpa ada perlawanan sedikit pun dari pemerintah. Dan puncaknya, belum puncaknya, tahun 2011-2012, ISIS dengan enaknya masuk ke Indonesia dan membayat kadernya di mana-mana. Mereka bahkan membangun seperti model latihan-latihan militer, dan itu disiarkan oleh stasiun televisi di mana-mana, sehingga banyak orang-orang terinspirasi oleh ISIS dan ingin bergabung dengan mereka. Ini kesalahan siapa? Di pemerintahan siapa? Ya di pemerintahannya SBY. Dan puncaknya adalah tahun 2013 kalau nggak salah, terjadi pembantaian umat Ahmadiyah di Cikesik, Banten, di mana polisi nggak bisa berbuat apa-apa ketika sekelompok massa menyeret beberapa orang warga Ahmadiyah keluar dan dipukuli, dilempari batu, dihabisi. Ya. Polisi nggak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat saja. Bagaimana bisa institusi seperti kepolisian bisa begitu lemah menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Dan ini ada di zaman siapa? Zaman pemerintahan Pak SBY. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa begitu jumawa? Kenapa mereka bisa begitu merasa besar di zaman pemerintahan SBY ini? Ya karena dibiarkan, bahkan mungkin difasilitasi dengan bantuan-bantuan sosial untuk ormas-ormas keislaman supaya mereka diam, supaya mereka tidak melawan pemerintah, supaya Pak SBY niatnya supaya tenang menjalankan pemerintahan. Yang terjadi adalah pembiaran seperti ini malah membangun mereka menjadi lebih kuat dan malah menyebar kemana-mana. Ibarat penyakit tidak ada diobati ini negeri Indonesia kita ini. Andainya Jokowi sekarang ini, ketika kemudian dia mulai melawan dan mulai menghajar kelompok-kelompok radikal ini, muncullah perlawanan dari mereka yang selama ini berkembang dan tumbuh subur di zamannya SBY. Jadi pertanyaannya, Pak SBY tidak mendukung radikalisme, tetapi membiarkannya, bahkan mungkin memfasilitasinya, itu juga adalah kejahatan yang sama. Kebayang kalau sesudah Pak SBY, pemimpin selanjutnya bukan Jokowi atau orang yang punya kriteria sama dengan Pak SBY. Wah, udah jadi suriah negara kita ini. Saya yakin itu. Ya, kalau kita lihat di masa pemerintahan SBY sih banyak sekali kader-kader Demokrat yang tertangkap ya. Mulai dari ketua umumnya pada waktu itu Anas Urbaningrum, juga Nazarudin, juga Angelina Sondakh dan Andi Malarangen. Mereka semua tertangkap karena korupsi. Pertanyaannya buat saya, kenapa kok mereka yang korupsi besar-besaran itu dari Partai Demokrat, yang iklan legendnya itu yang selalu kita ingat, katakan tidak pada korupsi, tapi ternyata mereka korupsi besar-besaran. Apakah ini keberhasilan SBY misalnya? Enggak. Buat saya itu kegagalan terbesar dia, karena tidak mampu mengendalikan partainya supaya tidak korupsi, tidak mampu mengendalikan orang-orang di dalam partainya untuk tidak menjatuhkan nama baiknya sebagai presiden pada waktu itu. Malah mungkin di zamannya SBY, kader-kader Demokrat itu merasa mendapatkan peluang untuk korupsi, sehingga mereka korupsi nggak kecil, sekalian gede-gedean. Ya, nah kenapa kemudian akhirnya tertangkap oleh KPK pada waktu itu? Ya tanyakan saja pada Pak SBY. Ya kenapa mereka bisa ditangkap? Mungkin Pak SBY juga memberikan peluang. Ya silakan KPK masuk kepada Partai Demokrat untuk bisa melihat di mana korupsinya mereka. Tapi kan bukan itu sebenarnya.
Pak SBY sebagai pimpinan partai, atau mungkin dibilang sebagai pemilik Partai Demokrat pada waktu itu, kenapa kok lebih senang slogan katakan tidak pada korupsi, tapi tidak membangun dulu perilaku anti korupsi di partainya sendiri. Sampai ketua umum loh, Anas Urbaningrum, ketangkap korupsi pada waktu itu dengan nilai yang nggak kecil juga. Nah, kegagalan Pak SBY di dalam mengelola dan mengendalikan orang-orang di dalam Partai Demokrat itu saja sudah kelihatan. Partai Demokrat yang begitu kecil saja tidak bisa dia kendalikan. Bagaimana dia bisa mengendalikan negara sebesar Republik Indonesia ini? Yang jelas akhirnya perilaku korupsi ada di mana-mana. Karena Pak SBY juga tidak pernah berusaha untuk membangun narasi anti korupsi atau sistem anti korupsi di masa pemerintahannya, yang membuat bahkan orang-orang partainya memanfaatkan peluang itu untuk korupsi besar-besaran, merampok negeri ini sebanyak-banyaknya di saat mereka berkuasa. Apa itu keberhasilan Pak SBY? No, buat saya itu adalah kegagalan terbesarnya. Memimpin orang-orang Demokrat saja tidak mampu, bagaimana bisa Pak SBY dibilang berhasil memimpin orang-orang se-Indonesia Raya ini? Enggak sih, saya nggak sebel kalau melihat Pak SBY seperti pansos kepada Pak Jokowi. Saya menganggapnya seperti seorang bapak aja, sebagai orang tua yang sudah kehilangan banyak kekuasaannya karena selama 10 tahun memimpin Indonesia, dan mungkin terkena yang namanya post power syndrome ya, ketika semua ada, ketika pada masa dia masih menjadi presiden, semua apa yang dia minta itu ada di depannya, terus kemudian dia dikawal banyak orang dan dia mempunyai nama, mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh. Nah, hal-hal ini kan seperti candu, ketika itu hilang akhirnya bingung mau ngapain ya gue di waktu usia setua ini. Ya akhirnya berlakulah sebagai seseorang yang masih merasa menjadi presiden dan terus-menerus menyentil Jokowi, karena menurut dia yang bisa disentil seorang presiden adalah juga presiden. Ya wajar aja sih, dan buat saya apa yang dilakukan oleh Pak SBY itu menambah warna-warni di dalam perdebatan di media sosial ini. Sebuah drama yang menarik sih kalau Pak SBY muncul. Ada yang lebaran kuda lah, ada yang Tuhan tidak suka lah, macam-macam. Nggak ada Pak SBY asli, nggak rame. Ya kita biarkan saja lah Pak SBY mau kritik apapun kepada Pak Jokowi, dan kita terima. Beliau mantan presiden, beliau juga bukan orang bodoh, orang yang pintar malahan, ya kan. Tapi kalau kemudian beliau agak baperan, itu kan karakter manusia ya. Kita nikmati saja kebaperan Pak SBY dan mungkin juga keluarganya sebagai sebuah drama di dalam Indonesia ini berjalan di kepemimpinan Jokowi. Kalau nggak ada Pak SBY, nggak ada AHY, nggak ada Ibas dan kelompok-kelompok di Hambalang, ya nggak ramai Indonesia. Asli nggak ramai. Enggak, saya nggak sentimen. Sentimen itu kan sifatnya pribadi ya. Saya itu apa sih dibandingkan keluarga SBY? Nggak ada apa-apanya. Mereka orang berpengaruh, mereka mantan keluarga presiden, dan mereka juga pastilah kaya raya. Orang seperti saya itu sebenarnya bukan lawan yang cocok untuk mereka. Itu kan terjadi pada waktu saya menyentil ketika kalau nggak salah ya, Mbak Anissa Pohan merasa marah ketika anaknya saya bawa-bawa dalam perbincangan media sosial. Padahal nggak saya mau bawa, ya saya cuma bertanya aja pada waktu itu, dan Mbak Anissa langsung merasa sebagai seorang ibu marah kan gitu kan, dan marahnya itu di media sosial gitu. Ya kalau dia marah di media sosial, ya jangan kemudian merasa bahwa banyak orang tidak melihat itu sebagai sebuah drama lah. Namanya kita di publik, ya biasa aja akhirnya. Dan saya juga senang karena mendapatkan perhatian dari seorang Anissa Pohan. Mungkin kalau saya nggak nyentil anaknya itu nggak mungkin lah Anissa Pohan kenal dengan nama saya kan gitu kan. Ya, dan yang lucunya lagi sebenarnya pada waktu itu entah apakah ada perintah dari dari atas, tiba-tiba Partai Demokrat
Itu momen somasi saya kan gitu kan. Apa mau disomasi? Oh saya cuma komentar doang, itu somasi apa? Saya nggak menyinggung Sarah sama sekali. Dan tiba-tiba sesudah di kantor polisi mereka mundur sendiri. Karena memang polisi juga tidak melihat apa sih pasal yang membuat saya harus masuk penjara, kan nggak ada. Ya saya anggap ini kebaperan keluarga ya. Jadi kalau melihat karakter Pak SBY baper, mungkin Anissa Pohan yang ngerasa sebagai seorang mantu dari presiden, ya kan, egonya tersentuh kan sehingga dia harus meluapkan amarahnya di publik, ya kan. Mungkin juga dia masih menganggap sebagai bagian daripada keluarga istana, ya. Mungkin ada post power syndrome-nya juga sih Mbak Anissa. Lucu memang, tapi saya nggak sentimen secara pribadi sama keluarga SBY, nggak ada itu. Media sosial buat saya hanya menyampaikan pikiran, kritik, ya bercanda juga banyak di sana dan tidak ada rasa misalnya saya musuhan sama ini, enggak. Kalau misalnya saya diajak ngopi sama keluarga mereka juga saya ngopi, tapi bukan berarti saya setuju dengan pandangan-pandangan mereka. Antara ngopi dengan setuju itu ada hal yang berbeda ya. Saya mungkin banyak tidak suka dengan pemikiran dengan banyak orang, tetapi secara pribadi saya nggak ada masalah kok. Ketemu juga baik-baik aja. Pencitraan ya. Pak SBY ini presiden penuh dengan pencitraan, yang bikin lagu lah, ya macem-macem lah. Banyak banget polesan-polesan kosmetiknya gitu ya. Kalau ibarat wanita itu Pak SBY ini itu dandannya menor banget gitu ya di politik gitu kan. Jadi kan aneh ya buat orang yang seperti saya yang mungkin memahami trik-trik marketing atau cara branding gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Pak SBY itu terlalu menor buat saya, malah jadi norak kan gitu kan. Balihonya di mana-mana, bahkan iklan televisi lagi katakan tidak pada korupsi, itu kan buat saya norak banget itu. Ngapain? Ya, kalau memang kita ingin membangun sistem anti korupsi, ya bangun aja dan orang akan melihat hasil kerja kok, bukan hasil citra. Ya, dan saya kagum sama Pak Jokowi pada waktu itu. Berapa banyak sih baliho Pak Jokowi sekarang ini ada di sudut-sudut kota, kan nggak ada. Pak Jokowi dikenal bukan karena baliho, bukan presiden baliho, bukan presiden citra, bahkan iklannya saja nggak ada. Pak Jokowi ini dikenal karena kerjanya, karena hasilnya, karena karyanya. Dan itu kan lebih dalam buat orang seperti saya, lebih punya bekas daripada sebuah citra ngomong katakan tidak pada korupsi, padahal korupsi, kan begitu. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi, dia kerja. Nah Pak SBY ini, maaf ya Pak SBY, enggak sama sekali. Saya lebih banyak omongnya, lebih banyak pencitraannya daripada hasil kerjanya. Ya lihat aja itu Hambalang bisa mangkrak begitu. Dan itu yang bereskan piring-piring kotor di zaman 10 tahun pemerintahan PSBY siapa? Ya Pak Jokowi lah. Mau tidak mau Pak Jokowi harus membersihkan itu. Saya ingat di zaman pemerintahan Pak SBY, saya di Malaysia itu malu asli ketika melihat orang-orang Malaysia itu merendahkan Indonesia. Ya kan, nggak ada kebanggaannya saya sebagai orang Indonesia pada zaman pemerintahan SBY. Dan sekarang orang-orang Malaysia malah bangga kepada Indonesia. Dan pada waktu Perdana Menteri mereka korupsi, mereka bilang, ya tuh Jokowi tuh. Ya kan, contohlah Presiden Indonesia seperti Jokowi yang sederhana, orangnya nggak korupsi. Sedangkan mereka punya Perdana Menteri itu korupsi besar-besaran. Terus muncul kan kebanggaan saya sebagai bangsa Indonesia kepada seorang Jokowi, ya kan? Kalau dia tidak memberikan pesan kepada dunia luar bahwa dia memang presiden yang sederhana, jujur dan memang betul-betul membangun untuk rakyatnya, belum tentu orang Malaysia juga kagum sama seorang Jokowi, kan begitu. Dan sekarang kalau saya setiap telepon teman saya yang dulu menghina saya sebagai orang Indonesia, ya kan, yang menghina bercanda sih sebenarnya pada zaman pemerintahan SBY, sekarang dia telepon saya dan bilang, hebat lo ya punya presiden. Kagum kami sebagai warga Malaysia kepada kalian orang yang tinggal di Indonesia, dan kami iri. Mudah-mudahan ada Perdana Menteri yang seperti Pak Jokowi di negara kami. Dia pernah nggak bangga coba? Nggak ada apa-apa sih. Saya rasa ya beliau bertanya seperti itu ya karena pengen bertanya aja. Mungkin bingung Pak Peter of Gonta
ketika melihat banyak orang tiba-tiba tidak suka kepada SBY. Yang mungkin belum dipisahkan oleh Pak Peter F. Gonta itu adalah ketidaksukaan terhadap pribadi atau ketidaksukaan terhadap kebijakan-kebijakan mereka. Banyak orang yang sebenarnya nggak ada masalah dengan pribadinya SBY, tetapi mungkin sebel melihat kebijakan-kebijakan kelompok di Cikeas, ya, keluarga Pak SBY yang jauh banget dari kita tuh, soalnya mereka kayak priayi banget ya. Lihat aja dandanannya mereka. Tapi oke lah, mungkin Pak Peter, ya sekali lagi Pak Peter mungkin masih bagian daripada mereka, bukan secara bisnis ya, tetapi secara sosial. Ya, jadi tidak pernah merasakan pandangan-pandangan atau tidak pernah melihat pandangan-pandangan dari orang-orang yang tingkat sosialnya jauh lebih di bawah daripada mereka, seperti saya ini misalnya. Jadi omongan saya itu lebih kepada omongan sebagai seorang rakyat jelata, rakyat biasa yang ingin bercerita tentang SBY dari pandangan saya, bukan dari seorang pebisnis yang mempunyai strata sosial dengan Pak SBY sendiri yang mungkin nggak mengerti apa yang terjadi. Ya oke, perbedaan pandangan itu biasa buat saya. Ya makanya saya ajak Pak Peter F. Gonta, Pak, turun dikit dong dari strata sosialnya, masuk ke bawah, lihat ke bawah, lihat apakah benar pandangan seperti saya yang saya lontarkan itu dengan pandangan orang banyak. Tanyalah kepada banyak orang bagaimana sih pemerintahan Pak SBY pada waktu itu. Tanyalah kepada mereka yang minoritas, ya, bagaimanakah situasi radikalisme pada zaman Pak SBY pada waktu itu. Nah, kalau banyak bertanya pasti banyak jawaban. Dan di situ Pak Peter F. Gonta akhirnya mungkin bisa mengerti situasi apa yang terjadi pada waktu zaman pemerintahan Pak SBY. Gitu aja, nggak usah diperpanjang sih sebenarnya. Kalau saya nanti ketemu Pak SBY misalnya, ya nggak ada sih, saya hormat aja sama orang tua. Sejahat apapun dia, tapi tetap saya hormat sebagai orang muda kepada orang tua. Mungkin saya akan bercerita banyak tentang apa yang terjadi di negeri ini, dan mungkin banyak hal yang Pak SBY lupa karena kesibukannya menjadi presiden pada waktu itu, atau ketidakmampuan beliau untuk turun ke masyarakat bawah karena beliau lebih banyak di rumah yang mewah ratusan miliar misalnya dengan banyak pengawal, sehingga tidak pernah mendengarkan rakyat bawah itu seperti apa sih. Itu aja sih sebenarnya, dan pesan saya ya kepada Pak SBY dan juga keluarganya, ya jadilah masyarakat biasa, itu aja. Anda sudah bukan presiden, Anda sudah bukan keluarga presiden, ya kan? Jadilah masyarakat biasa seperti saya. Atau contohlah misalnya almarhum Pak Habibie yang menjadi negarawan yang dengan sangat elok merangkul banyak elemen supaya Indonesia ini bersatu. Nggak usah sibuk pansos lah, ya kan? Hal-hal yang tidak penting tidak perlu dikritik lah. Kalaupun memberikan pandangan, lebih banyak solusinya, ya kan? Karena itu yang dibutuhkan bangsa ini sekarang. Ada sebuah solusi-solusi yang diberikan oleh seorang mantan presiden. Bukan hanya sibuk kritik, hanya untuk mencari sensasi-sensasi supaya dibaca oleh orang. Juga kalau masalah lagu saya nggak ngerti ya, masalah saya terus terang Pak SBY, terus terang jujur nih saya nih ya, saya tuh nggak tahu judul lagu Pak SBY apa ya. Kalau dari komentar-komentar netizen, Pak SBY itu dibilang sudah bikin album, ya kan, sudah bikin lagu. Jujur saya belum pernah dengar lagunya Pak SBY apapun, ya mungkin nggak populer ya, nggak terkenal. Tapi kalau sumbang lagu nggak tahu ya saya kasih judul apa. Mungkin lagunya Obi Mesah kali ya Pak SBY ya. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding membuatku curiga. Ada apa sih si Denny mengkritik gua mulu? Oh, Pak SBY, Mas AHY, Mas Ibas, dan keluarga-keluarga Cikeas. Semangat ya, jangan pernah menyerah meskipun katanya Demokrat sedang dikudeta. Bela semua dengan apa yang ada, tapi tetap adem ya kan, karena apapun yang memang itu milik Anda pasti akan tetap menjadi milik Anda. Gaspol.